Oke, topik pembahasan kali ini yang pertama, pengantar dampak transformasional MSDM strategis. Kedua, peningkatan produktivitas dan efisiensi. Ketiga, peningkatan kepuasan dan keterlibatan karyawan. Keempat, evaluasi dan penetapan harga jabatan. Kelima, jenis-jenis bayaran. Pengantar dampak transformasional MSDM strategis. Manajemen sumber daya manusia, MSDM, strategis adalah pendekatan yang mengintegrasikan kebijakan dan praktik SDM dengan tujuan jangka panjang organisasi. Fokusnya bukan hanya pada administrasi, tetapi juga pada bagaimana SDM dapat menjadi penggerak perubahan dan keunggulan kompetitif. Dampak transformasional, perubahan budaya organisasi, MSDM strategis membantu menanamkan budaya kerja yang adaptif, inovatif, dan berorientasi hasil. Pengembangan kompetensi, fokus pada peningkatan keterampilan karyawan, agar selaras dengan strategi bisnis. Peningkatan kinerja organisasi, melalui perencanaan tenaga kerja, pelatihan, dan manajemen kinerja yang efektif. Kesiapan menghadapi perubahan, SDM menjadi agen perubahan saat organisasi menghadapi disrupsi teknologi atau pasar. Peningkatan produktivitas dan efisiensi, produktivitas adalah perbandingan antara output dengan input yang digunakan, sedangkan efisiensi berfokus pada penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai hasil optimal. Strategi meningkatkan produktivitas dan efisiensi, automasi proses, mengurangi pekerjaan manual dengan teknologi. Pengembangan keterampilan karyawan, pelatihan teknis dan soft skills untuk meningkatkan kualitas kerja. Penetapan KPI yang jelas, indikator kinerja yang terukur membantu mengarahkan fokus kerja. Peningkatan lingkungan kerja, menciptakan tempat kerja yang mendukung kolaborasi dan kesejahteraan karyawan. Manajemen waktu, penerapan sistem kerja fleksibel untuk meminimalkan waktu terbuang. Peningkatan kepuasan dan keterlibatan karyawan, kepuasan karyawan berkaitan dengan rasa puas terhadap pekerjaan, sedangkan keterlibatan karyawan mencerminkan tingkat komitmen dan semangat untuk berkontribusi. Strategi peningkatan, kompensasi dan penghargaan yang adil, memberikan gaji, bonus, dan tunjangan sesuai kinerja. Lingkungan kerja yang mendukung, menjaga komunikasi terbuka, keselamatan kerja, dan keseimbangan hidup kerja. Kesempatan pengembangan karir, pelatihan, promosi, dan mentoring. Pengakuan atas prestasi, ujian publik atau penghargaan resmi. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan, memberdayakan karyawan untuk menyampaikan ide dan masukan. Evaluasi dan penetapan harga jabatan. Harga jabatan adalah nilai atau bobot yang diberikan pada suatu posisi dalam organisasi berdasarkan tanggung jawab, risiko, dan kompetensi yang dibutuhkan. Langkah-langkah evaluasi jabatan, analisis jabatan, mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, dan kompetensi. Penilaian jabatan, memberi bobot berdasarkan kriteria seperti kompleksitas, dampak, dan keterampilan yang dibutuhkan. Pemetaan jabatan, menyusun hierarki jabatan berdasarkan nilai yang diperoleh. Penetapan harga jabatan, menentukan kompensasi yang sesuai dengan bobot jabatan. Jenis-jenis bayaran, bayaran atau kompensasi dapat berupa finansial maupun non-finansial. 1. Bayaran finansial langsung. Gaji pokok, upah lembur, bonus kinerja, komisi penjualan. 2. Bayaran finansial tidak langsung. Asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, tunjangan transportasi atau makan. 3. Bayaran non-finansial. Lingkungan kerja yang nyaman, pengakuan atas prestasi, kesempatan pengembangan diri, jam kerja fleksibel. Tujuan pemberian bayaran, memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik, menarik talenta baru yang berkualitas, meningkatkan loyalitas dan retensi karyawan. Kesimpulan, manajemen SDM strategis yang baik mampu mentransformasi organisasi melalui peningkatan produktivitas, kepuasan karyawan, serta sistem kompensasi yang adil. Hal ini memastikan perusahaan mampu bersaing di pasar yang dinamis.